Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Jumpa lagi dengan Ibu Riris. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita bertemu pada mata kuliah leksikografi. Dan pada tatap muka hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pokok terkait kriteria kamus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan selanjutnya. Pengertian kamus. Kamus bagi seorang pelajar yang memiliki definisi merupakan cara untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang makna suatu kata. Sedangkan pengertian kamus untuk para jurnalis, peneliti maupun penulis digunakan untuk usaha mendapatkan informasi makna dan kata yang akan digunakan. Dan definisi kamus untuk khalayak umum yaitu kamus digunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu kata, makna ejaan, penggunaan kata dalam kalimat maupun pelafalan. Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai sejarah kamus. Sejarah kamus, kamus sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu kata komus dalam bentuk jamaknya yang berarti komawis. Komawis berasal dari bahasa Yunani yang artinya okeanos yang berarti atau bermakna lautan. Definisi tersebut berbeda dengan yang ada di wilayah Eropa. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal kata dictionary. Nah, dictionary sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu dictionarius. John of Garland merupakan sastrawan sekaligus tata bahasawan Inggris yang menggunakan istilah dictionarius pertama kali pada tahun 1225. Sementara penggunaan OED atau Old English Dictionary berlaku pada tahun 1526. Dalam definisi kamus di Webster Third New Interdictionary of the English Language mendefinisikan bahwa sebagai buku rujukan yang berisi kata-kata yang disusun secara alfabetis, dilengkapi dengan informasi bentuk tulisan, ucapan, ejaan, fungsi, etimologi, makna, serta penggunaan secara sintaktik dan idiomatik. Kamus merupakan buku yang berisi seleksi kata yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan informasi, termasuk di dalamnya berupa penjelasan deskripsi benda dari berbagai bahasa. Definisi tersebut disampaikan oleh Ali Al-Qasimi dalam bukunya Linguistic and Bilingual Dictionary pada tahun 1977. Bos Swenson pada 1993 dalam bukunya Practical Lexicography, Principles and Method of Dictionary Making merumuskan bahwa kamus merupakan teks yang menyampaikan informasi leksikon dan umumnya disusun secara alfabetis. Namun perlu kalian ingat bahwa tidak semua dokumen leksikal yang disusun secara alfabetis disebut kamus. Mengapa demikian? Nanti paparan selanjutnya akan Ibu jelaskan. Yang kedua adalah ensiklopedi. Ensiklopedi berisi informasi tentang pengetahuan dunia. Ensiklopedi sendiri menjabarkan semua pengetahuan yang berkaitan dengan X yang dijabarkan secara lengkap. Misal, apabila kalian mencari istilah mengenai dunia, maka terkait dengan X atau dunia tersebut akan dijelaskan melalui konsepnya, sejarah penemuannya, serta jenis-jenis sampai cara kerjanya. Nah, terkait dengan ensiklopedi, di dalamnya juga dijabarkan mulai dari hal yang berkaitan langsung, konsep-konsep umum sampai konsep-konsep khusus, sejarah penemuan, jenis serta cara kerja benda tersebut. Selanjutnya adalah ciri pembeda kamus dengan ensiklopedi.
Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan acuan untuk membedakan kamus dan ensiklopedi. Yang pertama adalah karakteristik kata yang menjadi lema, yang kedua karakteristik semantik, dan yang ketiga karakteristik kombinasional. Berikut paparan secara jelasnya. Yang pertama, karakteristik kata yang menjadi lema. Lema atau kata yang menjadi lema berkaitan dengan cara mengucapkan kata, mengeja, dan membentuknya. Contoh pada kata tulis. Kata tulis sendiri bisa dikategorikan dalam bentuk nomina. Nah, contoh katanya adalah tulisan atau penulis sebagai nomina persona. Sedangkan tulis bisa menjadi verba, misalkan pada contoh menulis. Hal tersebut berkaitan dengan kata yang menjadi lema, baik pengucapan kata, mengeja, dan pembentukannya. Yang kedua adalah karakteristik semantik. Karakteristik semantik berkaitan dengan makna yang dapat dimunculkan dari sebuah lema, sinonimi, polisemi, maupun homonim. Lema yang ada di dalam kamus sangat mungkin dideskripsikan sebagai sinonimi. Contoh kata tewas yang disinonimkan dengan kata mati. Tetapi perlu kalian ingat bahwa tidak semua lema memiliki informasi polisemi dan homonimi. Yang ketiga adalah karakteristik kombinasional. Apa ini maksudnya? Bahwa karakteristik kombinasional berkaitan dengan kata atau cara kata bergabung dengan kata lain yang diwujudkan dalam bentuk kata majemuk. Contoh, ada dua kata, kepala desa, kepala, dan desa. Maka apabila dua kata tersebut dikombinasikan akan membentuk kepala desa yang berarti kata majemuk. Nah, dari paparan di atas terkait kamus, ensiklopedi, dan beberapa contoh yang sudah Ibu sampaikan, maka secara lengkap bisa kita simpulkan bahwa definisi kamus merupakan dokumen leksikal yang berisi kosakata bahasa yang disusun secara alfabetis yang disertai dengan deskripsi makna kata, cara pengucapan, cara penulisan, cara penggunaannya dalam konteks kalimat, serta etimologinya. Jelas ya sampai di sini? Selanjutnya, bagaimana membedakan kata dan leksem? Ada beberapa hal pokok yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah saat kita membaca kamus untuk mencari sebuah makna kata, kita akan mencari kata tersebut berdasarkan urutan tertentu. Misalkan saja adalah urutan alfabetisnya. Nah, untuk mencarinya, kita akan menentukan lema pokoknya. Jika kita akan mencari kata membaca, pembaca, atau bacaan, maka hal utama yang akan kita lakukan adalah mencari bentuk dasar katanya. Nah, dari kata membaca, pembaca, dan bacaan, bentuk dasarnya adalah kata baca. Maka kata baca tersebut bisa kita sebut sebagai kata dasar. Dalam leksikografi, objek kajian berupa leksikon, sedangkan kata merupakan objek kajian dalam morfologis. Jadi perlu kalian bedakan kedua istilah tersebut. Nah, bagaimana dengan leksem? Leksem merupakan satuan terkecil dalam leksikon. Ingat ya, dalam leksikografi, objek kajiannya adalah leksikon. Nah, sedangkan leksem merupakan satuan terkecil dalam leksikon. Jadi kalian harus bisa membedakannya. Leksem ini bersifat abstrak. Ia mendasari berbagai bentuk kata. Dan leksem merupakan bahan pembentukan kata.
Contoh, pada kata berdatangan, pendatang dan mendatangi. Berdatangan, pendatang, dan mendatangi mengalami proses morfologis yang disebut sebagai afiksasi. Bentuk dasar dari ketiga kata tersebut terdiri dari berdatangan, pendatang, dan mendatangi memiliki bentuk dasar leksem datang. Nah, leksem datang inilah yang disebut sebagai lema pokok yang selanjutnya menjadi cikal bakal yang disebut sebagai leksem. Hal selanjutnya yang akan Ibu sampaikan adalah kriteria kamus. Kriteria kamus terbagi atas 7. Yang pertama adalah kamus merupakan urutan paragraf yang terpisah. Kamus dirancang sebagai rujukan. Kamus memiliki 2 struktur. Kamus merupakan seperangkat urutan. Kamus merupakan daftar unit bahasa. Kamus merupakan buku pelajaran. Dan kamus menginformasikan tanda bahasa. Tetapi perlu kalian pahami bahwa banyak buku yang berisi daftar leksikon, tetapi bukan merupakan kamus. Nah, contohnya adalah glosarium, indeks, dan ensiklopedi. Sudah jelas ya terkait definisi kamus, lalu perbedaan antara kata dan leksem. Terkait beberapa kriteria kamus, nanti akan Ibu sampaikan pada paparan selanjutnya. Semoga beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.